Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Ida Nursanti dengan nomor peserta PPG 2019009854487. Nomor induk mahasiswa PPG 229063328. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2, mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Manado. Pada hari ini, hari Senin tanggal 12 Juni tahun 2023, saya akan mengajar kelas 9B dengan kompetensi dasar menganalisis prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan, sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 9B. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Baik, oke ya. Berjumpa lagi pada mata pelajaran PPKN bersama saya Bu Ida. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Belum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Yang memimpin doa siapa? Oke, silakan maju Darbang. Nina sebelah sini, hadap ke depan. Mari kawan-kawan, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa di dalam hati di luar. Doa selesai. Terima kasih Dharma. Ibu akan cek kehadiran. Adakah yang tidak masuk hari ini? Ada. Yang pertama siapa? Aimar Sulaksono. Kenapa Aimar? Izin. Baik. Ada lagi yang tidak masuk? Raditya Wahyu Effendi kenapa? Sakit. Ada lagi? Sudah cukup. Baik ya. Kita doakan semoga Raditya Wahyu Effendi lekas sembuh dan bisa berkumpul dengan kalian semua untuk mengikuti proses pembelajaran secara baik, gitu ya. Oke. Baik. Nah, untuk mempersiapkan proses belajar, silahkan dicek dulu apakah di laci, kemudian di bawah kalian terdapat sampah, silahkan dilihat, ya. Oke, sudah. Nah, disiapkan bukunya, bahan ajarnya, LKPD sudah dibagi ya. Oke, buku bosnya silahkan dibuka. Nah, kemudian seragamnya dirapikan, jilbabnya dirapikan, rambutnya dirapikan. Nah, oke sudah. Sudah siap mengikuti pembelajaran? Sudah. Oke, baik, sudah. Nah, sudah. Baik anak-anak, selanjutnya ya, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme pada diri kalian ya. Karena materi yang akan kita pelajari adalah tentang keberagaman ya, suku, agama, ras, dan antar golongan. Mari kita menyanyikan lagu nasional Satu Nusa Satu Bangsa. Siapa yang mau memimpin lagu? Oke, silahkan berdiri. Matilda, maju ke depan. Yang lain silahkan berdiri juga. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air,
Matilda sudah memimpin lagu nasional Satu Nusa Satu Bangsa ya. Tetap berdiri. Nah, Nana kita akan menyanyikan yel-yel profil pelajar Pancasila. Sudah siap ya? Siap. Oke. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangan untuk baik, silakan duduk anak-anak hebat. Nah, ini adalah informasi tentang kompetensi dasar yang akan kalian pelajari pada pertemuan hari ini. Kompetensi dasarnya yaitu 3.4 menganalisis prinsip persatuan dalam keberagaman, suku, agama, ras, dan antar golongan, sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ini adalah indikator pencapaian kompetensi. 3.4.1 menjelaskan bentuk keberagaman masyarakat Indonesia. 3.4.2 membandingkan sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat Indonesia. 3.4.3 menganalisis pengaruh. Iya, kemudian 3.4.4 menganalisis dalam kompetensi. Dan masuk ke tujuan pembelajaran. Apa sih Bu manfaatnya kita belajar tentang keberagaman? Ya, tujuannya, ya kan? Yang pertama, setelah mengamati tayangan video pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan bentuk keberagaman masyarakat Indonesia dengan benar. Sekarang yang kedua, setelah melakukan kegiatan literasi dan diskusi, peserta didik dapat yang dianut Indonesia dengan benar. Baik. Kemudian yang ketiga, setelah kegiatan dan ya, peserta didik pengaruh masyarakat dengan benar. Oke, 4. Setelah mengamati peserta didik dapat yang dalam dengan benar. Kelima, setelah melakukan kegiatan literasi dan diskusi, peserta didik dapat apa? Menguraikan dalam iya. 6. Setelah melakukan kegiatan literasi dan diskusi, peserta didik dapat menguraikan. Baik, kita masuk ke penilaian. Penilaian ya meliputi 3 aspek. Yang pertama penilaian apa? Sikap. Yang kedua penilaian pengetahuan. Yang ketiga penilaian ya, oke. Penilaian sikap itu nanti yang Ibu nilai adalah bagaimana ketakwaan kalian yang ditampilkan ketika bagaimana sikap kalian ketika berdoa. Ya. Disiplin. Nah, bawa buku tidak? Kemudian kemudian seragamnya rapi atau tidak? Ya, itu adalah wujud dari sikap kedisiplinan. Nasionalisme, bagaimana sikap kalian ketika menyanyikan lagu nasional Satu Nusa Satu Bangsa. Ya. Kemudian penilaian pengetahuan dari LKPD yang nanti akan kalian kerjakan secara diskusi kelompok. Terakhir, penilaian keterampilan yaitu dari hasil presentasi dan diskusi. Ada pertanyaan terkait penilaian? Tidak ada? Oke, sudah jelas ya? Baik, ya. Hubungan materi kemarin pada pertemuan minggu lalu kita sudah belajar tentang keberagaman syarat. Pertemuan hari ini kita akan belajar tentang permasalahan keberagaman syarat. Ya, ada yang tahu kira-kira hubungan materi yang lalu dengan materi yang sekarang itu apa? Banyu, boleh silakan berdiri Banyu, hadap ke teman-temannya. Ya. Menurut saya, Bu, Ya. jika negara beragam tidak
dijaga. Maka akan menimbulkan permasalahan keberagaman sekarang. Oke. Ada tambahan lain? Sudah. Sudah cukup ya. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan untuk Banyu. Ya, jadi betul. Ya, apa yang dijawab oleh Banyu. Di dalam negara yang beragam, ya, terutama sukunya, agamanya, rasnya, dan antar golongannya, jika tidak dijaga dengan baik, tidak saling bertoleransi, maka akan memicu timbulnya apa? Permasalahan keberagaman sana. Ya, anak-anak, kegiatan pembelajaran kita pada hari ini itu menggunakan model pembelajaran problem based learning, yaitu yang berbasis pada masalah. Kegiatan pertama adalah orientasi pada masalah. Nah, perhatikan dengan baik-baik karena ini permasalahan yang benar-benar terjadi di lingkungan sekitar kalian. Perundungan. Pagi yang cerah untuk memulai belajar di SD Negeri Cerdas Berkarakter. Brad, tahu nggak? Aku barusan buat mainan bagus loh. Widih, apaan tuh? Sekarang mobil kulit jeruk ala Otto. Wah, mantul tuh. Keren nih, hasilnya halus. Kamu memang kreatif. Ih, aku buat sendiri loh. Indra, Okto, sedang ngapain kalian? Kelihatannya seru sekali. Jono, lihat nih hasil karya Otto. Keren kan? Dia bikin sendiri loh. Gini doang. Aku juga bisa bikin. Mainan murahan kayak gini emang cocok buat kamu, Kribo. Dasar si Jono. Orang yang tidak paham seni. Udah gitu suka ngatain orang seenaknya lagi. Udah biarin aja orang kayak gitu. Waktu terus berlalu ketika Jono menjahilinya. Sudah berapa lama ini terjadi, Otto? Sejak kami kelas 1 dulu. Bu guru pun segera memanggil Jono dan Frankie. Jono, Frankie, ke ruang ibu guru sebentar ya. Waduh, nah apa ini? Aku jadi takut kalau dipanggil ke ruang guru. Aku juga. Terakhir kali gara-gara kita usil sama anak kelas 1 itu. Iya ya, kira-kira kenapa ya? Apa kalian tahu, akhir-akhir ini Otto sering tidak masuk sekolah? Sepertinya iya, Bu Guru. Setelah ibu selidiki, ternyata kalian sering berbuat jahil padanya ya? Kalau kalian tidak berhenti, itu hanya akan merugikan kalian. Coba bayangkan kalau Otto sampai berhenti sekolah. Kemudian semua orang tahu bahwa kalianlah penyebabnya. Maka kalian akan dicap sebagai anak nakal selamanya. Apa kalian mau seperti itu? Jangan, Bu Guru. Perundungan itu adalah tindakan agresif yang dilakukan untuk merendahkan seseorang dan berdampak negatif. Hal yang kalian lakukan selama ini ke Otto juga termasuk perundungan. Kalian tahu mengapa? Tidak, Bu Guru. Karena kalian melakukan hal buruk kepada Otto dengan tujuan menghina, hingga akhirnya Otto takut untuk pergi ke sekolah. Ingat, hal yang kalian anggap lucu atau bercanda bisa jadi merupakan hal yang menyakitkan dan memalukan bagi orang lain. Jangan sampai kalian dikenal sebagai anak jahat nantinya. Nah, sekarang Jono dan Frankie, kalian tahu apa yang harus kalian lakukan kepada Otto. Jika kalian tidak bisa berubah, ibu terpaksa memanggil orang tua kalian loh. Karena perundungan adalah hal yang serius dan sama sekali tidak boleh terjadi, apalagi di sekolah. Jono dan Frankie mengerti kesalahan mereka, dan mereka pun menjabat erat tangan Otto sambil meminta maaf. Maafkan aku ya, Okto. Aku sebenarnya tidak bermaksud menjahili dan mengejekmu. Aku hanya iri. Kamu itu pintar dan kreatif. Iya,
Sudah aku maafkan kok Jono, Rengki. Kalau nanti memang mau belajar bersama, aku tidak keberatan kok. Sejak saat itu, Jono tidak pernah lagi menjahili Okto. Diam-diam, Bu Guru telah menghubungi orang tua Okto untuk meminta mereka mengawasi perubahan perilaku Okto, berjaga-jaga seandainya Jono kembali berulah. Namun kekhawatiran itu tidak terjadi. Semua anak bisa berteman dengan baik. Oke, baik. Kita masuk ke kegiatan yang kedua, yaitu penyelidikan terhadap masalah. Nah, pada kegiatan yang kedua ini silahkan ya secara berkelompok, kelompok-kelompok ini kan, identifikasi, diskusikan dengan kelompok kalian apa saja hal-hal yang kalian amati berdasar video tadi ya. Nah, setelah kalian identifikasi, berdiskusi, jawab soal yang ada di LKPD yang sudah Ibu bagikan. Silahkan mulai diamati, dicatat di bukunya masing-masing. Nah, oke Zara, silahkan dicatat. Semangat dengan, yuk. Sehat. Udah ya, keluarkan alat tulisnya, Dharma. Yang baik harusnya. Silakan. Identifikasi masalahnya, ya. Berdasarkan hasil pengamatan video tadi, hal-hal penting apa silakan ditulis, dicatat, ya. Nah, baik, setelah kalian mengidentifikasi hal-hal penting, sekarang kita masuk ke kegiatan yang ketiga, yaitu bekerja berkelompok untuk memecahkan masalah. Ya, lakukan kegiatan berikut. Silahkan kalian secara berkelompok kumpulkan jawaban dari berbagai sumber. Buka bahan ajar yang sudah Ibu bagikan. Buka buku teksnya, buku bosnya. Ya, buka buku Mandiri, ya, buku Yudhistira, buku Kuadra, silakan dibuka semuanya. Kumpulkanlah jawaban secara bertanggung jawab, teliti, dan cermat. Ya, oke. Pecahkan masalahnya. Ya. Kira-kira apa? Solusinya bagaimana? Tadi sudah? Sudah. Oke. Baik anak-anak, apakah sudah selesai diskusinya? Sudah. Oke, sesuai dengan waktunya ya, selama 15 menit diskusi, kemudian selanjutnya kita masuk ke kegiatan yang keempat, yaitu presentasi hasil karya. Maksudnya, dari apa yang sudah kalian diskusikan secara berkelompok, ya kan? Jawabannya sudah selesai kan? Ya, sudah. Silahkan maju ke depan untuk dipresentasikan kepada teman-teman kalian. Sekarang siapa yang mau presentasi maju ke depan? Nah, oke. Kelompoknya Matilda, Kinan, dan Rehan dari kelompok Maluku. Silahkan untuk maju ke depan. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Maluku, nama saya Kinan Yanisa. Saya Matilda Jarazan Mangkutin. Saya Raihan Farid Kontrak. Akan menyampaikan pendapat kami
tentang penyebab akibat solusi perumulan terhadap video yang telah kami amati. Penyebabnya adalah kurangnya pendidikan karakter, etnosentrisme atau menganggap budayanya atau sukunya yang paling baik, tidak menghormati atau menghargai keberagaman dalam masyarakat, tidak adanya toleransi, dan sanksi yang kurang tegas. Akibat menurunkan rasa percaya diri korban, menimbulkan trauma kepada korban, menimbulkan perpecahan antar teman, dan menimbulkan konflik. Solusinya adalah memberikan pendidikan karakter sejak dini, menghargai perbedaan dan menghormatinya, meningkatkan toleransi antar teman, menanamkan rasa empati, melaporkan kepada pihak berwenang. Melaporkan kepada pihak yang berwenang. Kalau misalnya masalah tadi terjadi di sekolah, berarti pihak yang berwenangnya siapa nak? Kepada guru. Kepada guru. Ya. Silakan kelompok lain yang mau menanggapi. Adakah pertanyaan? Tidak ada. Sudah cukup jelas jawaban dari kelompok Maluku? Sudah, ya. Terima kasih kelompok Maluku, kita berikan tepuk tangan. Silakan bisa ditutup. Nah, Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok Maluku bisa duduk, ya. Terima kasih kelompok Maluku. Nah, sekarang kelompok mana lagi yang sudah siap untuk maju presentasi? Oke, kelompoknya Radit dan kawan-kawan. Silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Jawa di sini. Saya kelas 5. Saya Bunga Anastasia. Di sini kami akan menyampaikan pendapat kami tentang sebuah video tersebut. Yuk, Iman dulu, silakan. Penyebabnya adanya rasa iri dengki terhadap keberhasilan dan kelebihan orang lain, tidak mau menghargai keberagaman masyarakat. Oke. Sampaikan ke teman-temannya, ya. Yang pertama apa tadi, Iman? Adanya rasa iri dengki Rasa iri dengki, kemudian terhadap keberhasilan dan kelebihan orang lain, kemudian tidak mau menghargai keberagaman masyarakat. tidak mau menghargai keberagaman Sara. Sara itu apa? Suku, agama, ras, antar golongan. Oke, kemudian selanjutnya. Yang keras. 2. Akibat terjadinya bullying. Ya. 1. Ketakutan pada diri korban. 2. Korban menjadi depresi. 3. Pelaku akan dicap jelek atau anak nakal oleh lawan sekolah. Oke, ada lagi? Tidak. Oke, selanjutnya. Yang ketiga, solusi dan pencegahan bullying. Ya. Yaitu dapat melakukan dengan mengembangkan sikap toleransi, kerjasama, dan latihan bersama. Juga bisa melaporkan ke pihak sekolah. Oke, nggak sekolah itu siapa aja? Guru. Guru. Siapa lagi? Kira-kira? BK. Ya, oke. Nah, silakan dari kelompok lain ada tanggapan, pertanyaan. Siap, angkat tangannya yang tinggi. Oke, silakan berdiri, Dak. Perkenalkan namanya siapa? Nomor absen berapa? Nama saya Rahmat Pratama, absen 23. Penanya, cara kalian menghargai keberagaman masyarakat bagaimana? Terima kasih. Oke. Nah, ada pertanyaan dari teman kalian, ya. Bagaimana caranya menghargai perbedaan sara? Cara menghargai perbedaan sara yaitu dengan mengembangkan sikap toleransi, kerjasama, dan latihan bersama, misalkan tugas kelompok dan sebagainya. Kenapa? Oh iya, boleh. Menanamkan rasa empati. Apa itu empati? Siapa yang tahu empati? Empati itu apa, Man? Menjadikan diri kita sebagai korban. Oke, menjadikan diri kita ya sebagai diri korban. Jadi sudut pandang korban. Kalau kita yang dibully kira-kira rasanya gimana? Sakit. Oke, apalagi selain sakit? Sedih. Ya, trauma tidak? Iya, trauma. Maka dari itu, ya,
rukun ya, sesama teman. Tidak boleh saling membuli. Ya, sudah dijawab bagaimana? Oke, terima kasih kelompok Jawa. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah cukup? Ya, oke. Silahkan bisa ditutup. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan. Nah, baik. Setelah kelompok Maluku dan kelompok Jawa maju, adakah kelompok lain yang mau maju lagi? Oke, Dharma silakan. Dharma dan kawan-kawan. Danis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Bali akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nama saya Dwi Raditya. Nama saya Dharma Satya Kinesis Sondo. Nama saya Azal Timo. Sebab terjadinya permasalahan keberagaman SARA menurut kelompok kami adalah satu, tidak ada rasa saling menghargai dan menghormati antar SARA. Oke. Yang kedua, tidak adanya toleransi. Yang ketiga, adanya sikap etnosentrisme. Yang keempat, merasa tidak berani untuk melawan. Oke. Lalu ada akibat terjadinya permasalahan keberagaman SARA. Ya. Yang pertama yaitu korban merasa depresi. Ya, Yang depresi. kedua, Ya. korban mendapatkan trauma. Ya, Yang depresi. ketiga, terjadinya perpecahan. Lalu terdapat solusi terhadap permasalahan keberagaman SARA. Yang pertama, melapor kepada pihak yang berwenang. Yang kedua, mengumpulkan keberanian untuk melawan. Ya. Yang ketiga, menerima keanekaragaman budaya sebagai bagian budaya bangsa. Yang keempat, menghargai dan menghormati keberagaman SARA. Dan yang terakhir, menanamkan pada diri rasa empati. Oke, ya, mantap sekali jawabannya ya. Oke, baik. Adakah yang bertanya terhadap kelompok Bali? Silakan, jika ada yang bertanya. Oke, Mahathir, silakan berdiri Mahathir. Nah, Tadi kan kelompok kalian tuh bilang kalau solusi untuk apa sih permasalahan keberagaman SARA itu tuh melapor pada pihak yang berwenang. Ya. Tapi jika terjadinya catcalling itu gimana cara ngatasinnya? Oke, Catcalling pertanyaannya itu apa keberagaman? catcalling, sweet gitu ya? Ya, oke. Apakah itu termasuk pembulian ya, dan bagaimana caranya? Apakah itu termasuk hal yang tidak menghargai keberagaman SARA ya? Kemudian solusinya gimana menurut kalian? Silakan, Dharma, Denis. Berarti tidak ada toleransi antar gender ya? Oh, tidak ada toleransi antar gender ya. Biasanya dilakukan oleh cowok kepada cewek, laki-laki kepada perempuan. Nah, kemudian solusinya bagaimana? Menurut kami ya, solusinya itu untuk wanitanya sendiri berpakaian dengan sopan, terus menghindari jalan sendirian atau berpergian sendirian. Yang ketiga, belajar ilmu dasar bela diri. Oke, belajar Yang bela keempat, diri. menanamkan kesopanan sejak dini. Oh, menanamkan rasa saling menghormati, bagaimana berperilaku sopan sejak dini, gitu ya? Ya, oke. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan lain, tanggapan lain dari kelompok selain kelompok Mahathir? Ada lagi? Tidak ada, sudah cukup. Baik, silakan ditutup kelompok Bali. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bayang Nana, dari ketiga kelompok yang sudah maju tadi, ada Maluku, ada Jawa, ada Bali, ya kan? Kemudian ada yang menanggapi, ada yang bertanya, ya. Menurut kalian, kelompok mana yang terbaik? Maluku. Oke, kita berikan tepuk tangan sebagai ribuan kelompok yang tidak bertanya sama sekali. 1, 2, belum kan? Ya, silakan berdiri. Tepuk semangat. Semangat. Yes, oke. Lain kali lebih semangat ya. Terima kasih anak-anak. Baik. Ya. Kegiatan yang kelima, analisis dan evaluasi pemecahan masalah. Kira-kira
dari yang sudah dipresentasikan oleh kelompok Maluku, kelompok Jawa, kelompok Bali ya, tentang penyebabnya apa, akibatnya apa, solusinya bagaimana, mari kita analisis ya. Itu apakah sudah betul jawaban mereka ya. Nah, menurut kelompok Jawa ya kan, solusinya ya dari 2 video tadi, permasalahan tidak mau menghargai suku, pembulian karena berbeda gitu ya. Nah, itu solusi dari kelompok Jawa yang pertama yaitu apa? Mengembangkan Sikap toleransi. sikap toleransi. Kemudian solusi yang kedua, Kerjasama. kemudian Latihan bersama. latihan bersama, diskusi bersama, betul. Kemudian Berempati. juga bisa melaporkan ke pihak sekolah. Kira-kira jawaban itu sudah tepat atau belum? Sudah tepat, betul. Sekarang kita ke Maluku. Nah, solusi dari permasalahan yang sudah ditayangkan tadi menurut kelompok Maluku satu yaitu Memberikan pendidikan karakter sejak dini, pendidikan karakter sejak dini. Lalu apa ya? menghargai perbedaan dan Menghargai perbedaan. Yang ketiga yang keras, nak? meningkatkan toleransi antar teman, Meningkatkan toleransi antar teman. Selanjutnya menanamkan rasa empati, menanamkan rasa empati. Empati tadi apa, Dit? menjadikan diri kita sebagai sudut pandang korban. Oke, menjadikan diri kita seperti korban. Sudut pandang korban itu bagaimana? Kemudian selanjutnya melaporkan pada pihak yang berwenang. Nah, solusi dari kelompok Maluku kira-kira sudah tepat atau belum? Sudah. Terakhir dari kelompok Bali. Baca, Dharma. Solusinya satu yaitu Satu, melapor kepada pihak yang berwenang. melapor pada pihak berwenang. Dua, Mengumpulkan keberanian untuk melawan. hmm, Tiga, menerima keanekaragaman budaya sebagai bagian budaya bangsa. ya, Keempat, menghargai dan menghormati keberagaman cara. cara. Kemudian Kelima, menanamkan pada diri rasa empati. menanamkan pada diri rasa empati ya. Rata-rata dari jawaban kalian itu satu ya, toleransi. Dua, berempati. Tiga, ya, melaporkan pada pihak yang berwenang. Kalau di sekolah berarti lapor ke siapa? Guru. Wali kelas ya atau tidak? Ya. BK ya atau tidak? Ya. Nah, mari kita jaga dengan saling menghormati ya. Bertoleransi. Beda itu hal yang biasa. Kemudian ya. Di kelas 9B kira-kira ada perbedaan agama? Ada. Islam dengan apa? Matilda apa? Kristen. Beda? Beda. Beda itu hal yang biasa. Ada perbedaan gender. Jenis kelaminnya beda. Laki-laki dan perempuan ya. Baik, adakah yang mau berpendapat? Evaluasi curah pendapat. Adakah yang mau berpendapat terkait diskusi yang kita lakukan? Nah, Firly, silakan. Perwakilan dari kelompok Sulawesi. Ya. Saya setuju dengan kelompok Jawa menurut Bali terkait. Saya ingin menurut pendapat kelompok kami sebab karena adanya rasa iri terhadap siswa lain yang lebih pintar dan kreatif dan adanya perbedaan suku yang justru dijadikan ejekan yang seharusnya Menjadikan ejekan ya. menjadi bersatu. Ya, kemudian Akibatnya adalah dapat mengakibatkan perselisihan dan membuat siswa yang terundung menjadi takut ke sekolah karena takut dirundung. ya. Kemudian solusinya adalah tidak saling merendahkan antar suku, ras, agama, dan antar golongan. Jika dirundung, jangan pernah takut untuk melawan dan melaporkan kepada guru, wali kelas, atau BK. Kemudian membuat sanksi yang tegas terhadap pelaku perundungan yang tidak mau menghargai keragaman. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Firly atas pendapatnya, kita berikan tepuk tangan. Baik, yang mau berpendapat selain Firly, siapa lagi? Banyu, silakan Banyu maju ke depan. Berdiri nak, ya, ada teman-temannya. Oke, silakan. Baik, saya perwakilan dari kelompok Sumatera ingin Memberi memberi tanggapan. tanggapan bahwa kami setuju dengan kelompok Jawa, Maluku maupun Bali tentang penyebab, akibat, dan solusi. Yaitu penyebabnya adalah perbedaan pandangan. Lalu hubungan antar ras tidak harmonis.
dan adanya rasa iri atau dengki terhadap kemampuan orang lain. Akibatnya perubahan kepribadian dari korban, perpecahan dalam pertemanan, dan pelakunya bisa dicap sebagai orang yang jahat. Lalu solusi menurut kelompok kami yaitu saling menghormati perbedaan diri kita sendiri di sekolah, menumbuhkan rasa empati terhadap orang lain, dan merasa satu saudara karena kita sesama bangsa Indonesia. Oke, sudah? Sudah. Banyu, oke. Terima kasih Banyu. Kita berikan tepuk tangan untuk Banyu. Nah, baik. Nah, Ibu akan menyimpulkan ya dari pembelajaran kita pada hari ini ya. Sudah siap ya? Adit, duduk yang bagus. Apa yang dapat kita simpulkan? Satu, bahwa penyebab ya adanya masalah suku, agama, ras, dan antar golongan itu rata-rata karena tidak adanya rasa toleransi ya, tidak bisa saling menghargai, betul. Mereka tidak paham bagaimana cara menghargai orang lain. Mereka lebih kepada egonya, ya, gitu, membuli temannya, ya kan, membuli suku yang lain seperti itu. Sebabnya itu. Kemudian akibatnya tadi apa? Satu yaitu akibatnya perpecahan. Ada konflik tidak? Ada konflik ya. Kemudian apa itu namanya? Kalau misalnya ya konfliknya itu besar, bisa rugi harta, benda, jiwa. Kalau tadi bully berarti akibatnya yang dibully merasa trauma. Sedih tidak? Jadi, gitu ya. Kemudian solusinya jelas, karena perbedaan suku, agama, ras, antar golongan, maka yang bisa kita lakukan sebagai solusi yaitu dengan cara menanamkan sikap saling menghormati dan menghargai, sikap saling toleransi ya. Kalau sudah terjadi seperti tadi ya, tidak mau menghargai temannya di sekolah, maka bisa dilaporkan kepada guru ya, wali kelas ataupun guru BK. Ya, itu yang bisa kita simpulkan. Kemudian, nah, penutup baik anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita sudah belajar tentang permasalahan keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan ya. Ibu sudah nilai bagaimana sikap kalian ketika berdoa ya, kedisiplinan kalian, bagaimana berpresentasi, mengerjakan LKPD terkait masalah solusi tadi ya. Kemudian bagaimana perasaan kalian ketika mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Apakah cukup merasa senang? Nah, oke, siap ya. Pembelajaran berikutnya kita akan bahas materi tentang harmoni keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi perbedaan kalau sudah bersatu nanti akan mewujudkan keharmonian. Ya, harmoni itu selaras dan seimbang. Anak-anak sebagai warga negara Indonesia yang religius ya, untuk menutup proses pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Yang mau memimpin doa siapa? Mahathir, oke, silahkan maju ke depan Mahathir, hadap ke teman-temannya. Untuk pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dengan agama dan suku masing-masing, berdoa di malam. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mahathir, silahkan duduk. Baik anak-anak, terima kasih ya sudah belajar dengan baik, dengan semangat. Semoga apa yang kalian pelajari pada pertemuan hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pelajar yang berakhlak baik ya, berprofil pelajar Pancasila, menghargai keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.